Kalau tiap hari engkau berdoa selama 30-an tahun, Henok 300 tahun, saudara 30 tahun lah ya, sepersepuluhnya. Selama 30 tahun, saudara terus berdoa setiap hari, tapi pengenalanmu akan Tuhan tidak bertambah, dan engkau tidak pernah menerima konfirmasi bahwa engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kau harus ubah caramu berdoa. Kau harus mengubah mindsetmu dalam berdoa. Berarti engkau belum sungguh-sungguh. Engkau doa cuma sekedarnya, engkau doa cuma formalitas. Semua yang melakukan sesuatu secara cuma formalitas pasti enggak sungguh-sungguh. Saudara datang ibadah di sini. Kalau saudara datang ibadah di sini cuma formalitas, pasti enggak sungguh-sungguh melakukannya. Makanya nyantai. Ya telat dikit-dikit mah enggak apa-apalah. Enggak apa-apa apanya. Para petugas datang 1 jam di muka, saudara datang 1 jam di belakang. Luar biasa. Saudara yang ibadah di rumah. Saya kalau di rumah kameranya yang ini ya. Saya mau ngomong sama yang di rumah, kameranya yang ini ya. Kalau saudara di rumah. Betul ya? Kalau saudara di rumah, ibadah live streaming cuma formalitas, pasti nggak sungguh-sungguh. Ibadah jam 10, kamu nongol jam setengah 11. Orang-orang di sini sudah siap setengah jam di muka, engkau setengah jam di belakang. Saya tidak melihat saudara, tapi Tuhan melihat saudara. Dan kesungguhanmu akan diupah oleh Tuhan. Tuhan hanya memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau jangan harapkan upah. Makanya tidak dijamah Tuhan. Karena kurang sungguh-sungguh. Walaupun ibadah di rumah, tetap harus mengejar tujuan dong. Sampai ketemu Tuhan. Sampai menerima perkenanan Tuhan. Betul? Kalau di rumah ibadahnya bukan cuma formalitas, pasti sungguh-sungguh. Semua yang formalitas pasti nggak sungguh-sungguh. Nah saudara datang ke sini nih cuma formalitas atau karena sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh ibadah, engkau akan persiapkan segala sesuatunya. Hatimu, kau persiapkan. Baju belakangan lah nggak terlalu penting kalau baju. Yang penting saudara pakai baju. Jangan lupa itu. Loh di rumah belum tentu. Bisa jadi ada yang nggak pakai baju. Ibadah live streaming. Bisa benar itu. Ya baju nggak terlalu penting lah. Yang penting saudara pakai baju lah. Tapi hati engkau harus siapkan. Waktu engkau harus siapkan. Dari semalam engkau sudah siapkan. Besok mau ibadah bangun jam segini. Berarti aku harus tidur jam segini. Itu orang sungguh-sungguh. Kalau orang nggak sungguh-sungguh. Besok ibadah jam berapa? Jam 10. Mesti datang jam berapa? Jam 9. Ya kita tidur jam 4 pagi lah. Artinya dia kurang persiapan. Kalau namanya orang sungguh-sungguh itu persiapan. Ya. Selamat siang. Saudara masih mau hadir ibadah minggu depan? Masih, puji Tuhan. Nah kalau saudara sungguh-sungguh, saudara mengejar tujuan. Saudara harus datang kepada Allah dengan percaya bahwa Allah itu hadir. Masuk hadirat Tuhan itu nggak sulit, itu hal termudah yang bisa saudara lakukan. Karena Allah tahu ada di dalam dirimu. Bertemu dengan Tuhan itu bukan hal yang sulit. Itu hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh orang percaya. Karena Allah ada di dalam dirimu. Bagaimana mungkin kau sulit menemui orang yang ada di dalam dirimu? Nggak mungkin. Pakai otak. Mikir gitu. Pakai otak agak kasar ya. Kalau mikir nggak terlalu kasar. Berkesan lucu.
Engkau harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi ingat, upahnya diangkat dalam kemuliaan, oke? Tapi ingat, upah bukan tujuan. Upah itu bonus. Engkau harus percaya bahwa ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi itu bukan tujuan. Saat engkau fokus untuk mendapatkan upah, engkau kehilangan perkenanan Tuhan. Engkau harus kejar perkenanan Tuhan. Kalau Allah berkenan, engkau diangkat dalam kemuliaan. Semua patokannya sudah mengerti? Sudah paham? Jadi cara untuk saudara mendekati Allah dengan benar adalah, pertama saudara harus datang dengan percaya. Dengan iman dan percaya. Tanpa iman, tidak mungkin saudara bisa melihat Allah. Loh, saudara nggak percaya Tuhan ada di dalam saudara. Bagaimana mungkin saudara bisa melihat Tuhan? Semua sudah lahir baru? Berarti Allah ada di dalam saudara. Yesus ada di dalam saudara. Apakah sulit melihat Dia yang ada di dalammu? Tidak. Apakah sulit merasakan pribadi yang hadir di dalammu? Tidak. Itu cuma masalah pikiran. Kalau pikiranmu terkoneksi dengan rohmu, engkau akan bertemu dengan Yesus, engkau akan bisa melihat Dia, engkau akan bisa merasakan kehadirannya. Oke? Jadi hubungkan pikiranmu kepada Yesus. Bagaimana caranya engkau bisa menghubungkan pikiranmu kepada rohmu di mana ada Yesus di situ? Dengan iman dan percaya. Engkau percaya karya penebusan Yesus di kayu salib cukup bagimu. Engkau percaya karena karya penebusan Yesus di kayu salib dan engkau menerima karya penebusannya itu, Yesus ada di dalam hatimu. Roh Kudus ada di dalam rohmu. Yang kau perlu lakukan cuma menaklukkan tubuh dan jiwamu untuk masuk ke dalam rohmu, sehingga di situ kau bisa bertemu dengan Tuhan. Apa yang menghalangi engkau bertemu dengan Tuhan? Pikiranmu. Apa yang menghalangi engkau bertemu dengan Tuhan? Tubuhmu. Tubuhmu malas, maunya nyantai, nggak mau berdoa, nggak disuruh cari Tuhan, susah. Kalau disuruh cari duit, mau. Disuruh cari Tuhan, nggak mau. Kenapa? Ya kalau cari duit kan terpaksa, Pak. Kenapa engkau tidak terpaksa mencari Tuhan? Mengapa engkau tidak memaksa dirimu untuk mencari Tuhan? Karena engkau berpikir, engkau berhitung, cari duit itu harus karena memenuhi kebutuhan. Kalau cari Tuhan nggak memenuhi kebutuhan, you are wrong. Kamu salah. Ini usaha yang paling mudah dan paling menjanjikan. Sudah ada yang merintis usaha itu? Rasanya saya mau bikin kelompok pencari Tuhan. Kita anggap ini sebagai membangun bisnis yang baru, merintis bisnis yang baru, dan saya mau menginvestasikan hidup saya untuk membantu saudara membangun bisnis yang baru ini, yaitu usaha mencari Tuhan. Daripada saudara usaha jual ini jual itu terus nggak maju-maju, cari Tuhan. Nanti kita bikin ya. Dengan iman dan percaya, itu yang pertama, tidak boleh tidak dengan iman dan percaya. Yang kedua, cara untuk mendekati Allah supaya kita berkenan kepada Allah adalah dengan hormat dan takut. Ketika kita datang dengan iman, kadang-kadang kalau saudara tidak hati-hati, karena saudara begitu percaya sampai akhirnya saudara over pede. Over pede. Nah, kalau iman sudah menjadikan saudara over pede, itu iman yang kebablasan. Percaya yang kebablasan namanya. Makanya harus diimbangi dengan rasa hormat dan takut ketika engkau mendekati Allah. Semua orang yang percaya kepada Allah harus diimbangi dengan rasa hormat dan takut. Ketika saudara menghadap Allah, engkau datang dengan percaya, oke, engkau pasti melihat Tuhan, engkau pasti bertemu dengan Tuhan, dan engkau bisa deklarasi firman setinggi langit. Tapi jangan lupa imbangi dengan rasa hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Semua sudah di situ. Oke, yang di rumah masih mengikuti saya, jangan-jangan sudah tidur. Ibrani 12 ayat 28. Semua sudah di situ sekarang? Ayo baca sama-sama. Jadi
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita menerima kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab berkata, kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Jadi bagaimana cara yang kau mencari kerajaan Allah masuk ke dalam dirimu yang paling dalam, yaitu rohmu. Disitulah kerajaan Allah ada. Nah, kalau kita sudah hidup dalam kerajaan Allah, artinya kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Lalu Alkitab berkata, karena kita sudah hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu cara yang berkenan kepadanya? Dengan hormat dan takut. Bagaimanapun juga, walaupun dia adalah bapakmu, engkau harus menyadari bahwa dia juga adalah raja. Bahkan raja di atas segala raja. Semua orang yang menghadap raja ada protokolernya. Nggak bisa sembarangan. Harus menghadap dengan hormat dan takut. Makanya ketika seseorang menghadap raja, perkenanan raja itu adalah hal yang terpenting yang harus dia terima. Karena kalau raja tidak berkenan dan saudara menghadap kepada dia, dipenggal kepalamu. Ingat peristiwa Esther ketika mau membela seluruh Israel yang mau dibunuh oleh Haman, pembantunya raja, tangan kanannya raja. Lalu Mordekai suruh Esther menghadap raja, memberitahukan perkara ini. Esther adalah ratu dari sang raja. Bahkan seorang ratu tidak bisa menghadap raja dengan sembarangan. Dan Esther berkata, engkau tahu Mordekai, tidak ada seorang pun bisa menghadap raja tanpa dipanggil oleh dia. Kalau tidak dipanggil, menghadap raja, resikonya adalah penggal. Dibunuh. Kalau raja berkenan, oke. Tapi kalau raja tidak berkenan, habislah hidup. Makanya Esther berkata, ayo semua doa puasa. Bantu aku puasa, aku juga akan puasa. Mereka puasa. Dan saudara tahu cara Esther mendekati raja? Dia dari luar pintu singgasana raja. Dari jauh dia nongolin diri dulu pelan-pelan. Dia lihat situasi. Sambil deg-degan, dengan hormat dan takut walaupun raja itu suaminya. Dan dia sambil berdoa, ini kalau nggak diperkenan raja mati nih gue. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat, raja mengelurkan tongkat emasnya kepada Esther tanda perkenanan. Lalu raja bertanya, mau apakah engkau Esther ratuku? Apa yang kau minta? Raja kalau udah berkenan tuh gitu saudara. Apa yang kamu minta? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Itu kata raja. Raja itu kalau udah berkenan, kamu minta apa sih? Tuhan, saya minta kebutuhan saya dicukupi. Ya, coba gitu. Dikit amat. Permasalahannya, saudara mendekati rajanya benar atau tidak gitu loh. Bagaimana cara saudara mendekati sang raja? Dengan hormat dan takut. Pertama, saudara harus datang dengan percaya bahwa dia ada di dalam saudara dan bahwa dia hadir dan saudara bisa melihat dia. Engkau hanya perlu menaklukkan pikiranmu dan tubuhmu dan perasaanmu. Kalau perasaanmu mengatakan Allah tidak ada, jangan percaya dia. Datang dengan iman bahwa dia sudah menebus saudara dan ketika engkau terima Yesus, dia ada di dalam diri saudara. Masuk ke dalam roh saudara, engkau akan bertemu dengan Yesus. Nah ini setelah melihat Yesus dan Yesus melihat saudara, ini tinggal nunggu tongkat emasnya terulur atau enggak nih saudara. Tapi puji Tuhan, bilang puji Tuhan. Kalau saudara datang dengan rasa hormat dan takut, raja akan mengelurkan tongkat emasnya dan berkata, aku berkenan, masuklah apa yang kamu minta. Kan doa kalau kayak gini enak saudara. Saudara minta terus, nggak ada satupun yang dikabulkan. Orang belum berkenan. Makanya ketika saudara menghadap Allah,
pastikan ada rasa hormat dan takut di dalam dirimu. Nggak boleh mendekati Allah secara ngasal. Walaupun saudara ibadah di rumah, saudara kan mendekati Allah juga. Nggak boleh ngasal. Saya nggak bicara tentang hal-hal yang fisik. Ya kalau di rumah, saudara mau pakai celana pendek, mau pakai kaos, is okay lah, nggak masalah buat saya. Tapi hatinya benar-benar dengan rasa hormat dan takut. Nggak boleh ngasal. Setel YouTube, denger khotbah. Bukan dengerin khotbah, bukan terima firman, kritik terus. Rambutnya baru dipotong ya. Semua dikomentarin. Inilah masalahnya kalau jemaat jadi penonton. Kalau di sini kan semua terlibat dalam ibadah. Kalau di rumah saudara bisa nggak terlibat dalam ibadah, saudara cuma nonton. Ingat waktu dahi saya ada tanda merah di sini, itu bukan tanda orang India. Itu mah tanda India di tengah. Saya agak nyamping sini, saudara. Bahkan dia tidak menyadari pernah ada apa tuh namanya? Tanda merah di dahiku. Itu tanda orang yang sudah menikah. Nah, semua jemaat nggak ada yang nanya saya loh, yang di sini. Yang nanya yang di rumah. Itu ada tanda apa tuh? Mungkin beberapa dari saudara pasti ada nyadar lah, ada lihat lah. Cuma nggak terlalu gimana gitu loh, karena terlibat dalam permainan. Kalau penonton beda. Dia bisa melihat hal-hal detail-detail kecil yang tak terlihat oleh mata sekalipun. Segala rambutnya dikomentarin. Segala apanya lah dikomentarin. Lah, komentarin firmannya gitu loh. Firman yang kamu terima tuh apa loh? Sudah dipraktekkan atau belum gitu? Terus terang ada kekhawatiran dalam diri saya, kita kelamaan live streaming di rumah. Saya takut mereka udah kebiasaan di rumah, dan nanti waktu kembali normal, mereka jadi malas datang ke gereja. Karena sudah enak ibadah di rumah. Menikmati ibadah di rumah. Ibadah ke gereja susah. Mesti keluar ongkos, pakai baju yang bagusan dikit padahal. Nggak bagus banget, bagus dikit. Di rumah kan nyantai bisa sambil tiduran, sambil makan kacang, popcorn, minum coke, dan sebagainya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, pastikan saudara tidak hanya datang dengan iman, tapi saudara datang dengan rasa hormat dan takut. Nggak boleh sembarangan menghadap Tuhan. Pernah nggak saudara datang sama Tuhan? Tuhan, aku datang kepadamu. Ini kenapa jadi gini? Kenapa jadi begitu? Kenapa kau tidak bekerja, Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Pernah nggak datang sama Tuhan kayak gitu? Enggak. Yang benar. Benar. Pernah? Oh, suaminya nggak pernah, istrinya pernah. Mungkin cuma nggak merasa, bukan yang nggak pernah. Kadang-kadang orang pernah tapi tidak merasakan gitu. Nah, itu cara yang agak kurang sopan ya. Kenapa saya bisa bilang gini? Saya juga pernah begitu, saudara. Enggak, kamu kan nggak pernah. Saya pernah datang sama Tuhan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya adalah, ya Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ampun Tuhan, saya salah Tuhan. Terhadap semua peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup saudara,
Tuhan tidak layak dipersalahkan. Karena pasti bukan Tuhan yang salah. Ada banyak aspek yang mempengaruhinya. Kenapa hal buruk itu terjadi dalam hidup saudara? Tapi satu hal yang saya percaya, kalau hidup kita memperkenan hati Tuhan, tidak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Dan kalau masalah itu diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, itu artinya akan mendatangkan kebaikan bagi saudara semua. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Kalau engkau tahu tidak ada kesalahan yang ada padamu, semua terjadi bukan karena kesalahanmu, artinya diizinkan oleh Tuhan, karena orang yang memperkenan hati Tuhan selalu mendapat perlindungan ilahi yang spesial, dijagainya seperti biji matanya. Kalau itu terjadi berarti akan mendatangkan kebaikan bagimu. Yang perlu engkau lakukan adalah datang dengan percaya. Ketika saudara datang kepada Tuhan sambil ngomel-ngomel kayak gitu, itu menunjukkan saudara tidak datang dengan percaya. Imanmu ini lagi runtuh nih saudara. Makanya saudara ngomel-ngomel sama Tuhan. Imannya runtuh, rasa hormatnya pergi, nggak ada. Sudahlah, nggak dapat stempel perkenanan. Tapi kalau awalnya saudara begitu, tapi di jam berikutnya, masih dalam sesi doa itu, di sesi berikutnya, saudara sadar dan menyadari itu salah, lalu saudara berkata, Tuhan ampuni aku salah Tuhan. Aku percaya semua akan mendatangkan kebaikan bagiku. Aku percaya masalah kalau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupku akan mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau setia. Nah, Tuhan akan berkenan juga kalau begitu. Karena ujungnya bertobat. Tuhan itu paling suka kalau orang bertobat. Tuhan itu paling suka kalau orang itu melihat orang itu bertobat. Tuhan itu paling gedek kalau melihat orang nggak bertobat. Sama, saya juga gedek kalau melihat orang nggak bertobat. Paham saudara? Jadi setiap kali saudara awalnya bisa salah di hadapan Tuhan, tapi kemudian engkau hancur hati, engkau minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni dan pasti diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan paling suka melihat orang yang bertobat. Nah, Tuhan paling gak suka melihat orang songong, tahu nggak? Tahu songong? Udah salah bela diri terus gitu loh. Itu songong namanya. Adu argumentasi sama Tuhan. Siapa saudara mau adu argumentasi sama Tuhan? Dan apakah kira-kira saudara akan menang adu argumentasi sama Tuhan? Saudara berargumentasi sama Tuhan, Tuhan cuma liatin aja. Ketika semua kata-kata saudara sudah habis, Tuhan tinggal bilang, sudah, habis. Akhirnya saudara tersungkur. Datang sama Tuhan itu dengan lembut, dengan hormat, dengan takut, dengan percaya. Tuhan berkenan. Kalau saudara merasa saudara sedang tidak percaya, minta Roh Kudus ajarin saudara supaya saudara percaya. Tuhan, perkara ini sangat sulit untuk dipahami. Tuhan, ini sangat sulit untuk dipercaya Tuhan. Gimana ini Tuhan? Ya sudah, nyanyi aja. Ajarkan aku untuk percaya padamu. Lewati lembah kekelaman di hidupku. Ketinggian. Bisa diukur, makanya bisa diatur. Minta Tuhan ajarkan supaya kita bisa percaya. Walaupun sulit untuk dipercaya. Pernah nggak ngalamin saudara sulit percaya bahwa ini Tuhan izinkan? Pernah. Selalu ada hal-hal yang masih bisa kita sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan melihat kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan iblis akan selalu berusaha untuk membuat saudara ragu-ragu terhadap kasih Tuhan kepada saudara, terhadap kesetiaan Tuhan terhadap saudara.
Tapi ketika setiap kali saudara datang dengan iman di dalam doa, setiap kali saudara datang dengan hormat dan takut, Tuhan bisa memulihkan keadaan hati saudara. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan iman dan percaya, dengan hormat dan takut. Kenapa Tuhan berkenan kepada Henokh sampai dia diangkat dalam kemuliaan? Karena Henokh itu walaupun sudah dekat dengan Tuhan, tapi nggak songong, nggak ngeyel dia saudara. Kadang-kadang kita itu suka sama Tuhan itu sok kenal sok dekat gitu loh, SKSD. Sok kenal sok dekat sama Tuhan lalu jadi kurang ajar. Nah ini nggak boleh. Sedekat apapun saudara dengan Tuhan, saudara tetap harus menghormati dia, harus ada rasa hormat dan takut. Sama seperti sedekat apapun saudara dengan saya, saudara harus tetap ada rasa hormat dan takut terhadap pemimpin. Sama seperti kepada Tuhan. Istri sama, sedekat apapun engkau dengan suami, harus tetap ada rasa hormat dan takut seperti kepada Tuhan. Anak-anak sama, sedekat apapun dengan orang tuamu, engkau tetap harus ada rasa hormat dan takut. Nah, jangan sampai kedekatan, kepercayaan kita malah menghilangkan rasa hormat dan takut. Nah, ini gak benar, saudara. Makanya harus diseimbangkan. Ketika engkau punya iman dan percaya, engkau juga harus punya hormat dan takut kepada Tuhan. Saya berdoa supaya rasa hormat dan takutmu terhadap Tuhan akan mencengkram hidupmu sungguh-sungguh. Karena kalau ada rasa hormat dan takut terhadap Tuhan, percayalah, engkau tidak akan berani berbuat dosa. Jangan kata dosa, yang kelihatan dosa engkau tidak berani. Dan orang yang punya rasa hormat terhadap Tuhan, biasanya juga punya rasa hormat terhadap orang lain. Ingat perumpamaan tentang janda yang menghadap hakim yang lalim, minta dibela. Lalu ada catatan Alkitab di situ dalam Lukas pasal 18. Hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Orang itu kalau tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah, dia juga tidak menghormati siapapun. Tapi orang yang menghormati Allah akan menghormati semua orang. Walaupun saudara jemaat dan saya pemimpin saudara saya juga menaruh rasa hormat terhadap saudara, semua orang yang menghormati Allah akan tahu rasa hormat. Yang menghormati siapapun juga, termasuk atasannya, termasuk bawahannya, bahkan dia tetap menaruh rasa hormat. Karena orang yang menghormati Tuhan akan menghormati siapapun. Jelas saudara? Kalau ada orang-orang yang tidak menghormati siapapun, sulit menghormati siapapun, artinya dia tidak menghormati Tuhan. Tidak ada rasa hormat dan takut terhadap Tuhan. Makanya tidak ada rasa hormat dan takut juga terhadap manusia dan terhadap perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Yang kedua dengan hormat dan takut.